Ya, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Seperti janji kami sebelumnya bahwa kita akan bagi-bagi rejeki. Ada berkah nih 2 juta rupiah untuk 2 penelpon yang hari ini bisa beruntung dan tentunya menjawab pertanyaan di kuis persamaan dari Fiostin DS ya. Nanti ada passwordnya juga ya. Kalau Kinos bilang terapi kaku dan nyeri sendi, langsung aja dijawab. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Ingat-ingat passwordnya ya, jangan sampai salah. Oke, tapi sebelumnya sambil menunggu penelpon yang masuk, ibu-ibu pernah nggak merasa nyeri sendi? Lagi gendong anak ya Bu ya, atau gendong cucu, ngepel, nyapu, tiba-tiba pas berdiri sakit lagi. Nyeri sendinya kaku ya, pernah ya Bu ya? Nah gitu rasanya gak enak banget. Tapi nggak usah khawatir ya, karena sekarang sudah ada solusinya. Oke, solusinya itu untuk memelihara kesehatan sendi kita seperti apa? Kita harus rutin mengkonsumsi nutrisi khusus sendi yaitu Fiostin DS yang sudah terbukti khasiat dan keamanannya. Kalau untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi harus minum rutin 3 kali 1 kaplet sehari setelah makan. Ya, untuk pencegahan, minumnya cukup 1 sampai 2 kaplet setiap hari. Fiostin DS ini bekerja dengan menutrisi, melumasi dan memperbaiki sendi yang rusak atau terkikis. Sehingga sendi terlumasi dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Oke, dan gak usah khawatir, Fiostin DS ini terbuat dari bahan alami, kualitas terbaik dan dosis yang tepat. Serta bekerja langsung menghambat peradangan sendi. Jadi udah terbukti nih efektif dan cepat untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi. Ya nih Bu-ibu Fiostin DS. Jadi gak usah takut lagi sama nyeri sendi atau kaku sendi ya ibu-ibu ya. Ya udah, hebatnya lagi Fiostin DS ini bisa dikonsumsi jangka panjang tanpa efek samping dan pasti kualitasnya berbeda dengan merek lain. Pokoknya paling top deh. Makanya jangan salah pilih ya, hanya Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Ya udah, siap-siap nih untuk bagi-bagi rezeki. Siap-siap untuk bagi-bagi berkah di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Yuk, halo. Halo, halo. Oke, halo. Hai, terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Cakep, dengan siapa di mana nih? Dengan Ibu Rosida di Palembang. Oke, di Palembang, Wong Kitogalo ya. Siap-siap untuk mendapatkan hadiah ya. Bagaimana aturan, tadi siapa namanya ya? Ibu siapa Ibu namanya? Rosida. Ibu Rosida. Ibu Rosida siap ya. Bagaimana aturan minum Fiostin DS untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi? A, 4 sampai 5 botol setiap hari. Atau B, 3 kali 1 kaplet setiap hari setelah makan. B, 3 kali 1 kaplet tiap pagi setelah makan. Yang mana? B. Tepat sekali, berhak mendapatkan 1 juta rupiah persembahan dari Fiostin DS ya Bu ya. Jangan lupa dipotong pajak ya. Selamat ya Bu. Oke ya, berikutnya langsung kita angkat penelpon yang kedua. Mungkinkah mendapatkan 1 juta rupiah lagi? Halo. Terapi kaku dan nyeri sendi. Terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Cakep, sama siapa di mana nih Bu? Dengan Lili di Ngawi. Lili dari Ngawi. Halo? Ya, Oke, Ibu Lili suka nyeri sendi? kadang-kadang. Kadang-kadang, jangan lupa minum Fiostin DS ya. Siap untuk mendapatkan hadiah 1 juta rupiah ya. Siap-siap ya. Siapakah nama lengkap dari, ini harus banget ya. Siapakah nama lengkap dari Ustazah Oki? A, Oki Setiana Dewi atau B, Oki Lukman? A, Oki Setiana Dewi. Yakin Bu? Yakin insya Allah. Tepat sekali, berhak mendapatkan 1 juta rupiah persembahan dari Fiostin DS. Jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Terima kasih ya dan selamat buat yang udah beruntung mendapatkan rejeki dari Fiostin DS di Islam Itu Indah. Yuk, karena tadi sudah dikasih pertanyaan tentang nama lengkapnya, gimana kalau sekarang kita suruh ke sini? Ustazah Oki, Yuk.
Maju sedikit dong. Aduh. Asik. Tadi udah disebutin Masa nama saya namanya. Oki Lukman sih? Ya enggak dong, beda ya. Iya, Oke, iya, kembali iya. ke tema dengan rezeki direbut orang. Terus pertanyaannya nih buat Ustazah Oki. Apa sih? Yang ikut kuis nih. Oh iya ya, salah Iya, ya. iya, gimana? Nih orang yang takut rezekinya hilang. Itu ada hukumnya juga gak sih? Ada kisahnya. Ada kisahnya? Iya. Silakan Ustazah Oki. Baik. Baik. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang diambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kisah tentang 3 orang. 1 orang yang berpenyakit kusta, 1 orang yang botak, dan 1 orang yang buta. Orang pertama, orang yang berpenyakit kusta ini merasa tidak senang dengan keadaan dirinya yang Allah takdirkan pada dirinya karena membuat banyak orang enggan untuk berteman dengannya dan senantiasa menjauhinya bahkan mengejek-ejeknya. Maka ia pun pada akhirnya terusir dari kotanya karena perlakuan dari orang-orang sekitar yang tidak menerima keadaannya. Begitu pula dengan orang kedua yang tidak memiliki rambut sama sekali atau kita bisa katakan orang yang botak. Di kotanya sendiri orang yang botak ini senantiasa dihina, dicaci maki, diejek-ejek, dipermalukan di tempat umum karena keadaan dirinya yang tidak memiliki rambut sama sekali. Dan itu sangat membuatnya sedih. Ia pun terusir dari kotanya. Begitu pula orang ketiga yang tidak bisa melihat atau buta. Ketika berjalan sering sekali tersandung dan terjatuh. Bukan hanya itu saja, orang-orang tidak mau menolongnya, justru terus-terusan mengejeknya dengan mengatakan dasar orang buta, dasar orang tidak bisa melihat, mengganggu saja. Orang ini pun terusir dari kotanya. Bagaimana dengan nasib 3 orang ini? Orang pertama, ketika di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai seorang tabib atau orang yang bisa mengobati. Maka orang yang berpenyakit kusta ini pun mengatakan, wahai tabib tolong sembuhkan penyakitku supaya aku bisa sembuh seperti sedia kala karena aku tidak suka dengan penyakit ini. Maka tabib itu kan memberi ramuan dan kemudian orang itu sembuh seketika. Maka sang tabib ini pun pada akhirnya memberikan seekor unta yang sedang hamil kepada orang tersebut. Kemudian ia pun akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya. Begitu pula yang terjadi dengan orang yang kedua. Orang yang botak di tengah perjalanan bertemu dengan tabib juga. Dan orang botak ini pun diberi ramuan sehingga rambutnya bisa tumbuh dan juga diberikan sapi yang sedang hamil. Kemudian orang yang sudah sembuh ini, orang yang botak ini kembali lagi ke kampung halamannya. Hal yang sama terjadi pada orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Matanya sembuh karena diberikan ramuan oleh seorang tabib dan kemudian diberikan seekor kambing yang hamil. Dan ia pun bisa kembali ke kampungnya. Lalu beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Ternyata sang tabib ini adalah malaikat yang dikirim oleh Allah yang menyerupai tabib. Sehingga berfungsi untuk menguji dari orang 3 orang ini. Akhirnya malaikat ini pun datang lagi menyerupai manusia kepada orang yang pertama dengan berpenyakit kusta. Kemudian orang yang berpenyakit kusta ini mengatakan, wahai hamba Allah, aku ini orang yang berpenyakit kusta, tolong berikan hartamu kepada saya sedikit saja. Saya ini sudah diusir dari negeri saya. Sang orang yang dulunya berpenyakit kusta mengatakan, untuk apa engkau datang kemari? Harta ini adalah hartaku seluruhnya. Lalu sang malaikat yang menyamar tadi mengatakan, bukankah engkau dulu adalah orang yang berpenyakit kusta dan disembuhkan oleh seorang tabib karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian engkau diberikan seekor unta yang sedang hamil sehingga beranak pinak dan engkau menjadi kaya raya seperti ini? Tidak, ini karena hartaku sendiri, karena kekuasaanku sendiri, karena kepintaranku sendiri. Pergi engkau orang yang berpenyakit kusta jauh-jauh. Sombong. Kemudian orang yang kedua pun seperti itu, malaikat menyamar menjadi orang yang botak. Dan malaikat yang menyamar orang botak ini pun datang kepada orang yang botak dulu tadi dan mengatakan, wahai hamba Allah, berikan aku sedikit saja dari hartamu. Kata orang ini apa? Tidak, ini harta adalah hartaku, tidak mau aku direbut oleh engkau, oleh orang botak seperti engkau. Maka malaikat yang menyamar ini pun mengatakan, bukankah dulu engkau juga botak keadaannya sama sepertiku, lalu Allah menyelamatkanmu, harta yang diberikan oleh seorang tabib adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak, bukan dari Allah.
dariku sendiri. Karena kerja kerasku aku menjadi kaya raya. Tapi berbeda dengan orang yang ketiga. Ketika malaikat menyamar menjadi orang yang buta dan meminta harta kepada orang yang ketiga, maka apa kata orang ketiga ini? Ambillah sesukamu. Ambillah semua keperluan yang engkau butuhkan dari hewan-hewan ternak ini. Semua ini adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah takut hartaku direbut orang. Aku tidak pernah takut hartaku diambil orang. Ambillah, mungkin saja dari hartaku ini adalah memang hakmu. Aku dulu tidak punya apa-apa. Aku dulu adalah orang yang sama buta sepertimu. Tapi Allah sembuhkan, Allah membuat aku menjadi kaya raya. Ambillah, ambillah kata orang ini. Maka malaikat ini pun pada akhirnya mengatakan bahwa engkaulah orang-orang yang lulus dari ujian. Lihat, kisah sederhana ini sebenarnya bisa kita analogikan bahwa banyak sekali orang-orang yang ketika memiliki harta yang banyak takut rezekinya diambil oleh orang, takut rezekinya berkurang ketika berbagi kepada banyak orang. Padahal sejatinya tugas kita adalah senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menjadi orang yang pada akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kisah lain lagi, mungkin ada orang-orang yang ketika di zaman sekarang ini sibuk tadi menghitung harta orang, dia bisa kaya, aku tidak bisa kaya. Tapi ketahuilah itu bukan tugas dari kita. Tugas kita adalah senantiasa berdoa, berusaha, berikhtiar dan tawakal Allah seperti orang-orang yang dikisahkan tadi. Mereka senantiasa, orang yang ketiga terutama, mereka senantiasa berdoa, berusaha sehingga beranak pinak dan kemudian berikhtiar dan juga bertawakal Allah bahwa ini adalah rizkinya Allah dan kembali lagi kepada Allah. Kalau kata Allah rizkiku sekian, maka memang sekian. Kalau Allah mengambil itu pun hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang hubud dunia seperti dua orang tadi sebelumnya. Insya Allah. Banyak Ustazah, banyak yang gitu sering Yang kehilangan gimana? takut rezekinya. Padahal kita nggak sadar itu ada rezeki dari Allah juga, titipan dari Allah. Diambil orang, direbut orang gitu ya. Betul. Ada banyak manusia tidak sadar bahwa rezeki itu ada dua. Rezeki yang datang dan rezeki yang dinantikan atau diusahakan. Rezeki yang datang sendiri adalah ketampanan, kecantikan, kepintaran. Semua itu rezeki dari Itu Allah. semua rezeki Tapi dari harus Allah. diusahakan sih. Betul. Iya. Baiklah, nanti kita bakal kembali ngobrol-ngobrol sama bintang tamu dan juga kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya kepada Ustadz ataupun Ustazah. Makanya jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.